warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvita Ramadhani dengan NIM A11125201010. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2025 kelas B. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah dan Teori Sastra yang diampu oleh Ibu Nurhalifah, SPD MPD. Nah, dalam video ini nantinya kita akan membahas tentang periodisasi sastra angkatan, mulai dari angkatan 1920-an atau yang biasa disebut dengan sastra angkatan Balai Pustaka sampai dengan angkatan 2000-an. Nah, di situ saya akan membahas tentang sejarahnya, siapa pelopornya, dan juga apa semua karya yang ada dalam angkatan-angkatan tersebut. Jadi teman-teman mohon disimak videonya ya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang angkatan 1920-an atau Balai Pustaka. Sejarah angkatan 1920-an dikenal sebagai angkatan Balai Pustaka karena karya-karya sastra pada masa itu diterbitkan oleh penerbit pemerintah kolonial Belanda yang bernama Balai Pustaka. Nah, tujuan dibentuknya Balai Pustaka ini adalah untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat Indonesia sekaligus mengawasi isi tulisan agar tidak menentang pemerintah Belanda. Nah, pada masa ini sudah mulai muncul novel-novel modern di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu. Nah, isi ceritanya itu banyak membahas tentang kehidupan masyarakat, terutama masalah adat, pendidikan, dan perjodohan. Jadi, angkatan ini menjadi awal berkembangnya sastra modern di Indonesia. Adapun tokoh pelopor dalam sejarah sastra angkatan 20-an atau Balai Pustaka ini, yang pertama yaitu ada Marah Rusli yang merupakan pelopor novel bertema tentang pertentangan adat dan cinta. Nah, karyanya banyak menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau. Kemudian ada juga Mirari Siregar. Nah, Mirari Siregar ini merupakan salah satu penulis awal yang memperkenalkan novel modern Indonesia yang bertema tentang penderitaan akibat adat. Kemudian ada Abdul Muiz yang merupakan penulis yang membahas tentang pengaruh budaya barat terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun karya-karya pada angkatan 20-an ini atau angkatan Balai Pustaka, yang pertama yaitu ada Siti Nurbaya, yaitu novel karya Marah Rusli yang menceritakan tentang cinta yang berhalang adat dan perjodohan. Kemudian ada Azab dan Sengsara, yaitu novel karya Mirari Siregar tentang penderitaan perempuan akibat adat. Kemudian ada Salah Asuhan, yaitu novel karya Abdul Muiz tentang benturan budaya barat dan budaya timur. Kemudian masuk pada angkatan yang kedua, yaitu ada angkatan 1930-an atau angkatan sastra Pujangga Baru. Nah, sejarah angkatan 1930-an ini disebut juga dengan angkatan Pujangga Baru karena para sastrawannya menerbitkan majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Angkatan ini muncul karena penulis ingin lebih berkarya dan tidak lagi terlalu terkontrol oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini, semangat nasionalisme itu sudah mulai berkembang. Para sastrawan itu ingin memajukan budaya dan bahasa Indonesia itu melalui karya sastra. Oleh karena itu, banyak karya yang membahas tentang pendidikan, kemajuan bangsa, dan juga semangat cinta tanah air. Adapun tokoh yang mempelopori angkatan 30-an atau yang biasa disebut dengan sastra angkatan Pujangga Baru. Nah, yang pertama yaitu ada Sultan Takdir Ali Syabana yang merupakan tokoh penting yang mendorong kemajuan dan modernisasi sastra Indonesia. Kemudian ada Amir Hamzah yang dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru karena puisi-puisinya yang sangat terkenal. Kemudian ada Armijen Pane yang merupakan penulis yang membahas tentang masalah psikologi dan juga kehidupan manusia. Adapun karya-karya yang terkenal pada angkatan 1930-an ini yaitu ada novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana tentang pendidikan dan peran perempuan. Kemudian ada Nyanyi Sunyi yaitu kumpulan puisi karya Amir Hamzah yang berisi tentang peran
perasaan cinta dan kehidupan. Kemudian ada novel Belenggu karya Armijen Pane yang membahas tentang konflik rumah tangga dan psikologi tokoh. Kemudian sekarang memasuki angkatan 1945. Sejarah sastra angkatan 1945 muncul setelah Indonesia merdeka. Kondisi perang dan perjuangan kemerdekaan sangat mempengaruhi karya sastra pada masa ini. Para sastrawan mulai menulis dengan lebih bebas tanpa pengawasan pemerintah kolonial. Karya sastra pada angkatan ini banyak menggambarkan tentang semangat perjuangan, keberanian, penderitaan rakyat, dan juga keinginan untuk hidup merdeka. Dan juga bahasa yang digunakan dalam sastra ini sudah lebih sederhana, tegas, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun tokoh pelopor pada angkatan 1945 ini antara lain ada Chairil Anwar yang merupakan penyair terkenal yang membawa gaya puisi baru yang lebih bebas dan berani. Kemudian ada Idrus, yaitu penulis yang menggambarkan kehidupan rakyat saat perang dan revolusi. Kemudian ada Asrul Sani yang dimana beliau ini merupakan penulis dan penyair yang aktif dalam membuat karya-karya perjuangan. Adapun karya-karya dari angkatan sastra 1945 yaitu ada Puisi Aku karya Chairil Anwar yang sangat terkenal dengan semangat kebebasan dan keberanian. Kemudian ada Dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma, yaitu kumpulan cerpen karya Idrus yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa perang dan revolusi. Kemudian ada Tiga Menguak Takdir, yaitu kumpulan puisi karya Asrul Sani, Chairil Anwar, dan juga Rifai Apin yang menjadi salah satu karya penting dalam sejarah angkatan 1945. Selanjutnya, saya akan bahas tentang angkatan 1950-an. Jadi, sejarah pada masa 1950-an, kondisi Indonesia sudah mulai stabil setelah merdeka. Sastra berkembang lebih luas karena semakin banyak penerbit, surat kabar, dan majalah yang memuat tentang karya sastra. Para sastrawan mulai membahas tentang masalah sosial terjadi di masyarakat, seperti kayak kemiskinan, ketidakadilan, dan kehidupan masyarakat kecil. Sastra tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan kritik sosial pada masa 1950-an. Adapun tokoh pelopor pada sastra angkatan ini yaitu ada Pramudia Anantatur yang merupakan penulis besar Indonesia yang banyak membahas tentang sejarah dan kehidupan rakyat kecil. Kemudian ada Ahdiat Kartaniharja yang merupakan penulis yang terkenal dengan karya bertema konflik dan keyakinan dan juga kehidupan modern. Kemudian ada Mohtar Lubis yaitu sastrawan yang terkenal dengan kritik sosial dan juga politik. Adapun karya-karyanya dalam angkatan ini yaitu ada Keluarga Gerilya, yaitu novel karya Pramudia Anantatur tentang perjuangan rakyat pada masa perang. Kemudian ada Etis, yaitu novel karya Ahdiat Kartaniharja tentang konflik keyakinan dan kehidupan modern. Kemudian ada novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis yang sangat terkenal, yaitu tentang ketakutan dan perjuangan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sastra angkatan 1966. Sejarah sastra angkatan 1966 muncul setelah terjadi perubahan politik besar di Indonesia pada tahun 1966. Pada masa ini, keadaan negara sedang tidak baik-baik saja atau tidak stabil akibat konflik politik dan pergantian pemerintahan. Jadi, para sastrawan menggunakan karya sastra untuk menyampaikan kritik terhadap keadaan sosial dan politik. Banyak sekali puisi dan tulisan yang berisi tuntutan kebebasan, keadilan, dan juga perubahan kondisi masyarakat pada masa itu. Adapun tokoh pelopor pada angkatan ini yaitu ada Taufik Ismail yang merupakan penyair yang banyak menyuarakan kritik sosial dan keadaan bangsa. Kemudian ada W.S. Rendra yang dimana beliau ini dijuluki sebagai burung merak karena gaya pembacaan puisinya yang sangat menarik. Kemudian ada Gunawan Muhammad, beliau ini merupakan penulis puisi dan esai yang aktif menyuarakan kebebasan berpikir. Adapun karya-karyanya pada angkatan ini yaitu ada Tirani dan Benteng,
yang merupakan kumpulan puisi karya Taufik Ismail yang berisi kritik sosial dan politik. Kemudian ada Potret Pembangunan dalam Puisi, yaitu kumpulan puisi karya W.S. Rendra yang mengkritik kondisi sosial dan pembangunan pada masanya. Nah, ada juga Pari Kesit yang merupakan kumpulan puisi karya Gunawan Muhammad yang menceritakan tentang kehidupan dan kemanusiaan. Dan sekarang saya akan bahas tentang sastra angkatan 1970-an. Nah, sejarah pada tahun 1970-an, sastra Indonesia mulai berkembang sudah lebih modern. Para penulis tidak lagi terpaku pada aturan lama dan mulai mencoba berbagai gaya penulisan baru. Karya sastra pada masa ini dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan kota, teknologi, dan budaya modern. Banyak sastrawan yang membuat karya itu sudah lebih unik, kreatif, dan lebih bebas dalam penggunaan bahasa. Adapun tokoh pelopor pada angkatan ini yaitu ada Sapardi Djoko Damono, yang dimana beliau ini merupakan penyair terkenal dengan puisi sederhana tetapi penuh makna. Kemudian ada Putu Wijaya, yaitu penulis drama dan novel yang memiliki gaya unik dan kreatif. Lalu ada juga Remi Silado, beliau ini merupakan sastrawan yang sering bereksperimen dengan bahasa dan bentuk karya unik. Adapun karya-karya pada angkatan ini yaitu ada Dukamu Abadi yang merupakan kumpulan puisi karya Sapardi Djoko Damono yang penuh makna dan sederhana. Kemudian ada Telegram, yaitu novel karya Putu Wijaya dengan gaya penulisan modern. Kemudian ada berbagai puisi modern karya Remi Silado yang menunjukkan eksperimen bahasa dan kreativitas sastra darinya. Nah, dan sekarang masuk pada angkatan 1990-an. Sejarah pada masa sastra angkatan 1990-an, perkembangan sastra sudah semakin pesat karena dukungan media massa, penerbit modern, dan meningkatnya minat baca masyarakat. Banyak novel dan cerpen sudah mulai dikenal luas oleh anak muda. Tema karya sastra juga semakin beragam, mulai dari percintaan, kehidupan sosial, hingga masalah kebebasan dan identitas diri. Gaya bahasanya juga sudah lebih ringan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Adapun tokoh pelopor pada angkatan ini yaitu ada Ayu Utami, yang dimana beliau ini merupakan penulis yang membawa gaya penulisan baru yang lebih berani dan terbuka. Kemudian ada Seno Bumira Adjidharma yang merupakan sastrawan yang terkenal dengan karya yang bertema sosial dan politik. Kemudian ada Ahmadun Yosi Hervanda yang merupakan penyair dan penulis yang banyak mengangkat kehidupan masyarakat dan budaya. Adapun karya-karya pada angkatan ini yaitu ada Saman yang merupakan novel karya Ayu Utami yang membahas tentang sosial dan kebebasan perempuan. Lalu ada Saksi Mata yang merupakan kumpulan cerpen karya Seno Bumira Adjidharma tentang keadaan sosial dan politik. Kemudian ada Fragmen-Fragmen Kekalahan, yaitu kumpulan puisi karya Ahmadun Yosi Hervanda, yaitu yang membahas tentang kemanusiaan dan budaya. Selanjutnya masuk pada sastra angkatan 2000-an. Memasuki tahun 2000-an, perkembangan internet dan media sosial sangat mempengaruhi dunia sastra Indonesia. Penulis muda semakin mudah menerbitkan karya mereka melalui buku maupun media digital. Nah, oleh karena itu, karya sastra pada masa ini memiliki tema yang sangat beragam, kayak seperti persahabatan, keluarga, fantasi, hingga kehidupan remaja. Bahasa yang digunakan juga sudah lebih santai sehingga dekat dengan pembaca muda. Adapun tokoh pelopor pada angkatan ini yaitu ada Terelie, yang dimana beliau ini merupakan penulis novel populer dengan tema keluarga, petualangan, dan persahabatan. Kemudian ada Raditya Dika yang merupakan penulis terkenal dengan cerita humor dan pengalaman pribadinya. Lalu ada Andrea Hirata, yang dimana beliau ini merupakan penulis yang terkenal karena mengangkat tema pendidikan dan persahabatan. Adapun karya-karya dari angkatan 2000-an yaitu ada Hafalan Sholat Delisa yang merupakan novel karya Terelie tentang kehidupan seorang anak setelah bencana tsunami Aceh. Kemudian ada Kambing Jantan yang merupakan novel komedi karya Raditya Dika yang berisi cerita humor sehari-hari. Kemudian ada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata tentang perjuangan pendidikan anak-anak Belitung untuk
memperjuangkan pendidikan. Dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan sastra Indonesia berubah mengikuti keadaan zaman, mulai dari sastra yang masih dipengaruhi Belanda, lalu berkembang menjadi sastra perjuangan, kritik sosial, hingga sastra modern digital seperti sekarang ini. Setiap angkatan memiliki ciri khas, tokoh penting, dan karya yang berpengaruh bagi perkembangan sastra Indonesia. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.